Kembali lagi bersama kami di debat terbuka pertama calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2024. Dan para hadirin sekalian, pada segmen kali ini calon gubernur akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis, dan selain menjawab pertanyaan nantinya, masing-masing calon gubernur diberikan kesempatan untuk merespon jawaban dari calon gubernur lainnya. Dan untuk memastikan debat berlangsung adil, masing-masing subtema akan diundi. Baik, dan para hadirin sekalian, pendalaman visi, misi, dan program kerja akan dimulai dari kandidat nomor urut 2 kali ini. Kami persilakan panelis Dr. Dedi Suhendi untuk mengambil subtema di dalam fishbowl. Setelah itu subtema akan diperlihatkan ke arah kamera dan seluruh hadirin serta kepada baik, subtema yang telah. Baik, silakan Pak Dedi untuk dibacakan. Kesehatan. Baik, terima kasih Pak Dedi, bisa kembali ke tempat terlebih dahulu. Dan selanjutnya kami akan meminta untuk Cagup nomor urut 2, Bapak Zulkifli Mansyah, untuk kode soal dari fishbowl dan silakan untuk disebutkan. Baik, soal B dari subtema kesehatan. Baik, kami akan perlihatkan soalnya, dan ini masih tersegel, yang artinya kerahasiaan dari Masih terjaga. soal ini masih terjaga. Baik, sebelumnya akan kami ingatkan kepada para paslon dan calon gubernur Ibu dan Bapak sekalian, karena pertanyaan akan dibacakan satu kali saja dan pertanyaan tidak akan kami ulangi. Dan pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut 2 adalah, salah satu permasalahan pelayanan kesehatan di NTB adalah distribusi tenaga medis yang tidak merata. Tenaga kesehatan menumpuk di perkotaan. Dampak ikutannya adalah tingginya angka kematian bayi atau AKB dan angka kematian ibu melahirkan atau AKI. Pertanyaannya adalah, apa langkah strategis paslon dalam pemerataan tenaga medis guna mengatasi masalah tersebut? Baik, waktu Anda 120 detik Bapak, dan dimulai saat Anda berbicara, silakan. Oke, terima kasih. Memang salah satu permasalahan mendasar kita di NTB ini adalah distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata. Jadi NTB itu ekstrimnya bukan hanya Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, tapi kita punya ratusan pulau-pulau yang lain. Nah, terutama di pulau-pulau terpencil ini baru kelihatan, Mas Iqbal, Bu Dinda, distribusi tenaga kesehatan kita itu sangat terbatas. Ada pulau-pulau kecil yang ketika kami ke sana, puskesmasnya ada, tapi orangnya nggak ada. Listrik tidak ada, jalan tidak ada, air tidak ada. Oleh karena itu mungkin kita bisa belajar dari teman-teman di Angkatan Laut untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Jadi merekrut perwira atau Angkatan Laut yang berasal dari daerah setempat. Sehingga ketidakbetahan ketika harus ditempatkan di tempat terpencil itu bisa diselesaikan. Nah, kami merencanakan dan sudah kami lakukan itu nanti memberikan beasiswa dan perhatian khusus bagi daerah-daerah terpencil agar ada orang dari daerah atau desa setempat diberikan beasiswa, dididik untuk menjadi bidan, menjadi perawat, bahkan menjadi dokter, untuk satu saat akan dengan senang hati kembali kepada desa dan dusunnya masing-masing. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu bisa meminimalisir ketidakmauan atau keengganan orang tertentu untuk ditempatkan di daerah-daerah terpencil.
Kita yang belum pernah punya pengalaman tinggal di daerah terpencil mungkin mengatakan, itu harus adil begini begitu, tapi kenyataannya tidak mudah menempatkan orang terpelajar di tempat yang sangat terpencil, yang jauh dari keramaian dan lain-lain. Mudah-mudahan dengan mendidik tenaga kesehatan yang berasal dari daerah setempat, ketimpangan atau kelangkaan tenaga kesehatan bisa kita atasi. Terima kasih. Dahulu, para hadirin, kesempatan berikutnya kami berikan pada cagup nomor urut 3 Bapak Muhammad Iqbal untuk merespon jawaban dari cagup nomor urut 2. Waktu Anda 60 detik Bapak saat Anda berbicara, silakan. Terima kasih, saya rasa kita harus melakukan pendekatan multisektor gitu, khususnya antara kesehatan dengan pendidikan. Kita petakan dulu apa kebutuhan di masa depan 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Lalu dalam strategi pendidikan kita memberikan beasiswa kepada memang sektor kesehatan tersebut sesuai yang dibutuhkan dan kita prioritaskan mengambil yang ada dari daerah setempat. Ini saya kira penting pendekatan ini. Dan yang penting lagi adalah memberikan insentif. Karena ada pengorbanan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan kita. Kita harus memberikan insentif yang membuat mereka merasa nyaman untuk bekerja di situ, yang layak dibandingkan dengan pengorbanan yang diberikan oleh yang bersangkutan. Terima kasih. Detik, ada yang ditambahkan? Saya kira sejalan dengan reformasi birokrasi, kita akan mengajukan formasi tambahan untuk tenaga kesehatan di daerah terpencil tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Iqbal. Terima kasih. Kesempatan berikutnya akan kami berikan kepada calon gubernur nomor urut 1, Ibu Siti Rohmi Jalila untuk merespon jawaban dari calon gubernur nomor urut 2. Dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh calon nomor 2 dan nomor 3, kami sepakat ya. Karena memang tidak mungkin kita dengan jalur biasa-biasa saja untuk kemudian memenuhi seluruh kebutuhan daripada tenaga kesehatan kita. Jadi secara masif mendorong menyekolahkan tenaga kesehatan itu memang harus kita lakukan. Tidak saja dokter, psikolog juga sebenarnya kita perlu di puskesmas-puskesmas karena permasalahan kita juga banyak kalau bicara penyakit jiwa ya dan stres dan segala macam, itu psikolog juga menjadi satu hal yang penting. Maka mendorong beasiswa bagus, kemudian juga harus ada keinginan bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten duduk bersama untuk memiliki komitmen kuat untuk memenuhi tenaga kesehatan yang ada di daerah kita di NTB. Baik, terima kasih. Saya kira apa yang ditambahkan oleh paslon nomor 3 maupun nomor 1, saya kira sangat bagus, saling melengkapi. Ini artinya sebenarnya nomor 1, 2, 3 ini kompak juga semua. Baik, ada yang ingin ditambahkan Bapak? Waktu Anda masih ada? Cukup. Baik, terima kasih. Kita akan melanjutkan. Selanjutnya, kami persilahkan panelis Profesor Dr. Suprapto MAG untuk mengambil subtema di dalam fishbowl dan setelah diambil silakan diperlihatkan ke kamera dan juga para hadirin serta kepada kami, moderator. Tata kelola pemerintahan. Baik, terima kasih Prof. Tata kelola pemerintahan. Terima kasih bisa kembali ke tempat. Dan saat ini? Ya, selanjutnya kami akan meminta calon gubernur nomor urut 3, Bapak Lalu Muhammad Iqbal untuk mengambil kode soal dari fishbowl dan silakan disebutkan. Baik, terima kasih Bapak. Kami akan mengambil untuk kode huruf C. Mohon tenang terlebih dahulu. Tenang dulu.
bisa duduk terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian. Kita akan melihat ini kode C dan masih tersegel, masih sama seperti tadi dan ini masih terjaga kerahasiaannya. Betul. Kami ingatkan lagi kepada pasangan calon nomor urut 3 bahwa pertanyaan yang akan dibacakan ini hanya satu kali saja dan tidak akan diulangi. Baik, saya akan bacakan pertanyaannya. Tata kelola birokrasi di NTB belum sepenuhnya menerapkan merit system, sebaliknya masih berwajah spoil system atau kedekatan. Pertanyaannya, bagaimana komitmen dan strategi paslon dalam mewujudkan merit system di birokrasi? Dan waktu Anda Bapak 120 detik dan dimulai saat Anda berbicara, silakan. Terima kasih, saya senang sekali dengan pertanyaan ini. Karena saya 28 tahun menghabiskan waktu saya, menghabiskan karir saya sebagai birokrat. Dan saya ini datang dari pulau yang jauh, bukan siapa-siapa, tidak punya ordal, masuk ke Kementerian Luar Negeri, alhamdulillah bisa jadi eselon 1 paling muda, eselon 2 juga paling muda, alhamdulillah, dan bisa jadi dubes juga paling muda, alhamdulillah. Dan itu bisa terjadi karena meritokrasi. Kalau saya orang yang diuntungkan oleh meritokrasi, maka tidak diragukan lagi. Saya ingin melihat seluruh birokrasi di pemerintah Provinsi NTB juga merasakan indahnya meritokrasi. Dan kita akan wujudkan komitmen itu, memastikan agar setiap orang termotivasi untuk maju, agar setiap orang termotivasi untuk melakukan yang terbaik di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, agar setiap orang termotivasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik. Ini adalah komitmen Iqbal Dinda dan itu termaktub dengan jelas di dalam misi kami nomor 3. Meritokrasi adalah salah satu esensi di dalam upaya kita untuk memperbaiki birokrasi. Terima kasih. Baik, ada yang ditambahkan Bapak? Masih ada waktu Anda 40 detik? Baik, terima kasih Bapak. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 1, Ibu Siti Rohmi Jalila untuk merespon jawaban dari calon gubernur nomor urut 3. Waktu yang diberikan 60 detik dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Jadi saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh calon nomor urut 3 ya. Bahwa memang right man on the right place atau orang yang tepat berada di tempat yang tepat itu memang harus kita kedepankan. Meritokrasi harus bisa kita wujudkan dan juga tentunya bagaimana pelayanan kepada masyarakat yang betul-betul bersih, melayani dengan hati ya, karena sesungguhnya masyarakat ini juga melihat kita. Bagaimana kita di depannya itulah yang nanti akan dicerminkan oleh mereka. Sehingga insya Allah kalau kita bisa melayani masyarakat dengan tulus, dengan sungguh-sungguh dan proses daripada pengangkatan jabatan itu melalui proses yang benar, maka akan menghasilkan orang yang tepat. Baik, terima kasih Ibu. Saya persilakan kepada Cagup nomor urut 2 untuk merespon jawaban dari Cagup nomor 3 dan waktu Anda 60 detik mulai Anda berbicara Bapak. Silakan. Seperti pasangan 01 kami juga sepakat ya, dengan apa yang disampaikan oleh pasangan 03. Tapi jadi gubernur itu beda dengan jadi dubes. Jadi bahwa meritokrasi itu penting, tapi kadang-kadang jabatan publik yang dipilih langsung oleh masyarakat itu mesti menyediakan toleransi dan kelenturan. Ada satu kalimat pendek yang menurut saya menarik, don't kick the system too hard because the system will kick you back harder than you thought. Jangan tendang satu sistem itu terlampau keras, karena dia akan nendang balik jauh lebih keras dari yang Anda perkirakan. Jadi selain setuju sama apa yang disampaikan beliau, perlu ada kelenturan. Baik, waktu Anda habis, Bapak, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan. Tenang terlebih dahulu. Gubernur nomor urut 3 menanggapi respon dari calon gubernur nomor urut 1 dan 2. Waktu yang diberikan 60 detik, silakan. Terima kasih. Yang jelas ada 16.000
ASN di Provinsi NTB, saya tidak akan membiarkan mereka dipolitisasi, saya tidak akan membiarkan mereka mengalami demoralisasi, saya akan dukung mereka untuk melakukan yang terbaik yang mereka bisa, saya akan pastikan mereka bisa melakukan semua, mengerahkan semua kemampuannya, sehingga nanti mereka bisa berkembang dan menjadi ASN yang profesional, ASN yang bermartabat, dan ASN yang sejahtera insya Allah. Terima kasih. Masih ada waktunya Bapak? Ada yang ditambahkan? Waktu Anda masih ada? Baik, terima kasih. Dan berikutnya mohon tenang terlebih dahulu semuanya. Bapak dan Ibu sekalian bisa tenang. Mohon tenang terlebih dahulu. Baik, terima kasih dan selanjutnya kami persilakan kepada panelis berikutnya Profesor Dr. Hamsu Kadrian untuk mengambil subtema berikutnya dan mohon nanti dibaca dan juga ditunjukkan ke kamera Bapak. Temanya pendidikan. Baik, kita lihat bersama-sama subtema yang akan dibawakan oleh calon gubernur nomor urut 1 adalah pendidikan. Baik, silakan Ibu untuk mengambil kode soal. Baik, kode soal A. Kode soal A dari subtema pendidikan. Baik, bisa diperlihatkan terlebih dahulu, Sarah? Baik, ini amplopnya masih tersegel, berarti masih terjaga kerahasiaan dari soalnya. Kami akan buka dan juga bacakan. Baik, dan kami mengingatkan kembali pertanyaan yang dibaca hanya 1 kali saja dan tidak akan kami ulangi. Baik. Kesejahteraan guru di NTB masih sangat memprihatinkan, terutama guru tidak tetap. Pertanyaannya, bagaimana komitmen dan kebijakan strategis paslon dalam meningkatkan kesejahteraan guru tidak tetap? Dan waktu yang diberikan adalah 120 detik dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Jadi memang untuk guru tidak tetap, pasti akan kita fasilitasi untuk bagaimana dia bisa terus mengejar untuk sertifikasi ya, dan untuk guru honorer itu tentunya akan kita perhatikan baik dari sisi kesehatannya, kemudian juga dari sisi kesejahteraannya. Itu menjadi hal yang sangat penting bagi kita untuk memperhatikan. Karena perlu diketahui di NTB ini kalau kita berbicara sekolah negeri dan swasta, itu jumlah sekolah swastanya juga banyak sekali. Sehingga memang guru dari sekolah swasta juga harus menjadi perhatian dari kita, tidak terfokus kepada guru dari sekolah negeri saja. Sehingga insya Allah pasangan nomor urut 1 kami akan tentunya juga memperhatikan terutama dari sisi kompetensinya, bagaimana dia bisa naik grade-nya, karena kan ada proses untuk dia bisa menjadi P3K dan seterusnya, ya itu tentunya harus kita dorong dan untuk kesejahteraannya juga tentunya akan kita perhatikan. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, waktu Anda masih ada Ibu, ada yang ingin ditambahkan? Baik, terima kasih, mohon tenang. Kami persilakan kepada Cagup nomor urut 2 untuk mengomentari dan waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara, silakan. Ya mungkin yang disampaikan oleh Ibu calon gubernur paslon 01 ini tidak mudah memang menyelesaikan persoalan guru honorer ini, tapi berita bagusnya alhamdulillah pemerintah pusat dalam undang-undang ASN yang baru akan membuat tenaga honor ini statusnya menjadi P3K. Nah mudah-mudahan dengan perubahan status ini nasib kesejahteraan dan lain-lain jauh lebih baik di masa yang akan datang. Nah tapi untuk yang swasta memang butuh treatment atau perhatian khusus dan tergantung kepiawaian pengelola pendidikan termasuk yayasan untuk mencari sumber atau alternatif pembiayaan yang lain termasuk dengan mitra-mitra yang ada di sekitarnya. Begitu juga mungkin dengan para bupati nanti kita harus sering berkomunikasi kompak sehingga betul-betul beban ini bisa kita pikul bersama. Terima kasih. Baik,
selanjutnya kami persilahkan kepada calon gubernur nomor urut 3 untuk merespon jawaban dari calon gubernur nomor urut 1. Waktu yang diberikan 60 detik, Makasih. dimulai Anda berbicara. Memang tidak mungkin meningkatkan pendidikan tanpa meningkatkan kesejahteraan anak didik dan tenaga pendidik. Itu prinsip utama di dalam pendidikan gitu. Tapi kalau kita lihat, saya rasa ada peluang dalam beberapa tahun ke depan kalau kita mentata kelola keuangan pemerintah daerah dengan baik, melakukan efisiensi dalam pengeluaran, menghindari pengeluaran-pengeluaran yang di luar kewenangan, dan kemudian meningkatkan revenue. Mungkin dalam beberapa tahun ke depan kita bisa memberikan perhatian dalam bentuk insentif yang untuk kepada guru, khususnya SMA dan SMK, baik yang di negeri maupun swasta nantinya. Saya kira ini butuh keinginan yang kuat, dan saya kira saat ini baik pemerintah maupun DPRD memiliki keinginan yang sama untuk memberikan kesejahteraan, namun di tengah fiskal yang sangat sempit ini kita perlu melakukan inefisiensi anggaran terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami kembalikan dan berikan waktu kembali kepada Cagup nomor urut 1 untuk menanggapi respon dari Cagup nomor 2 dan juga 3. Waktu Anda 60 detik dan akan dimulai saat Anda berbicara. Silakan Ibu. Baik, ya tentunya karena memang jawabannya mirip-mirip semua. Jadi memang tentunya sepakat ya dengan apa yang disampaikan nomor 2 dan 3. Yang jelas kebijakan pemerintah pusat saya pikir sudah sangat bagus ya. Karena memperhatikan baik negeri maupun swasta. Yang penting ada jenjangnya dia untuk sampai ke P3K. Nah itu yang harus kita perhatikan. Bagaimana kita dorong supaya guru-guru ini baik swasta maupun negeri ini bisa sampai ke posisi itu. Sambil kita kawal terus, dan tentunya seperti tadi komitmen bersama pemerintah kabupaten kota duduk bersama itu menjadi hal yang sangat penting. Karena kewenangannya kan beda-beda. Kalau pemerintah kabupaten kewenangannya dari PAUD sampai dengan MTS SMP. Kalau pemerintah provinsi kan kewenangannya adalah SMA, SMK. Itu sehingga memang perlu duduk bersama membagi peran untuk bagaimana kita dorong kualitas daripada guru-guru kita dan nasib mereka. Baik, terima kasih atas jawaban, respon dan tanggapan yang diberikan oleh ketiga calon gubernur. Mari kita berikan aplaus yang paling meriah untuk ketiga calon gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2024. Baik, dan kami akan jeda terlebih dahulu. Kita akan kembali nanti dengan pendalaman visi, misi, serta subtema lainnya, serta mendengarkan gagasan dari para calon. Untuk itu, tetaplah bersama kami di debat terbuka perdana calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2024.